Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 kelas 4 APG SD Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Ami Sabila, Magister Pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arum Pramulya Anggraini dengan NPM 001, ada Zuda Naufali dengan NPM 002, ada Devida Mayani dengan NPM 003, ada Febrilia Intan Saputri dengan NPM 004, ada Ajis Kurniawan dengan NPM 005, dan yang terakhir ada Nova Fitriani dengan NPM 045. Di sini kami akan mencoba membuat media pembelajaran berupa audio tentang tematik, tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia tentang mengenal ciri-ciri puisi. Yuk langsung aja kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini anak-anak berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran tematik tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia tentang mengenal ciri-ciri puisi. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, apa sih puisi itu? Ada yang tahu? Tidak? Oke, Ibu akan jelaskan. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan difikirkan dengan menggunakan kata-kata. Penyair itu apa sih, Bu? Nah, penyair itu adalah orang yang mengarang puisi. Perlu anak-anak ketahui bahwa puisi itu berbeda dengan cerpen. Perbedaannya terletak pada penulisannya. Cerpen menggunakan paragraf dan puisi menggunakan baris dan bait. Dan bahasa puisi juga terikat oleh irama dan juga rima. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri puisi. Apa saja sih, Bu, ciri-cirinya? Nah, yang pertama, adanya baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Ibu akan memberikan contoh sebuah puisi yang berjudul Cita-Cita. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Di sini ada baris dan bait. Di kalimat pertama, pikiranku melayang ke suatu masa, disebut baris pertama. Kalimat kedua, aku pun bertanya-tanya, disebut baris kedua. Dan kalimat ketiga, mau jadi apa aku saat dewasa, disebut baris ketiga. Jadi, gabungan dari beberapa garis ini disebut bait puisi. Nah, ciri-ciri puisi yang kedua adalah irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Selain irama, dalam puisi juga ada rima. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Contohnya ada di puisi yang sudah Ibu bacakan tadi, yang berjudul Cita-Cita. Baiklah, Ibu akan membacakannya sekali lagi. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Perhatikan bait-bait pada puisi tersebut.
huruf terakhir di setiap bait yaitu huruf A. Jadi, bisa kita simpulkan dari ketiga bait tersebut, huruf akhirnya adalah sama. Berarti, rima dalam puisi tersebut adalah A atau berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di setiap barisnya. Jadi, pada baris pertama, kedua dan ketiga bunyinya sama atau huruf terakhirnya sama. Nah, anak-anak, ternyata tidak hanya rima A saja loh yang ada di dalam puisi, tetapi ada juga rima-rima lain. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ada rima AB-AB. Puisi berima AB-AB sering juga disebut dengan puisi berima silang, karena persamaan bunyi rima terjadi secara selang-saling. Yang kedua, rima ABBA. Puisi berima ABBA sering juga disebut dengan puisi berima peluk, karena persamaan bunyi rima terjadi pada baris pertama dengan keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Dan yang terakhir adalah rima AABB. Puisi berima AABB sering juga disebut dengan puisi berima pasangan, karena persamaan bunyi rima terdapat di baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham bagaimana cara menentukan rima dan apa sih perbedaan dari masing-masing rima tersebut? Jika sudah paham, kita akan belajar tentang mendeskripsikan isi puisi. Sesuai dengan yang Ibu jelaskan di awal, bahwa di dalam puisi terdapat suatu cerita atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pendengar. Untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan penyair, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membaca puisi dengan seksama. Yang kedua, menulis hal-hal yang penting dalam puisi. Yang ketiga, menentukan tokoh dan peristiwa penting dalam puisi. Dan yang terakhir, menuliskan kata-kata sulit dan menemukan maknanya. Untuk poin keempat, anak-anak bisa bertanya kepada ayah bunda atau bapak ibu guru, atau bisa mencari sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, baiknya kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.